Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di channel Mr. J. Kali ini saya akan sedikit melompat ya untuk topiknya. Jadi kemarin ada permintaan untuk mengulas masalah HAM di Papua, terus apalah terkait sama filsafat ya. Jadi mohon maaf, saya lompatin dulu. Ini terkait sama regulasi yang sekarang saya jalani menjadi seorang guru. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai transformasi kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan yang pertama itu adalah kurikulum yang pertama di tahun 1947. Jadi masih dalam koridor dijajah ya dari bangsa Belanda, yaitu dinamakan kurikulum rencana. Itu di tahun 1947, yang dimana secara bahasa masih menggunakan ejaan, tentu saja menggunakan bahasa Belanda ya. Dan kemudian kurikulum tersebut mengalami perubahan itu di tahun 1952, di mana dinamakan kurikulum rencana terurai. Metodenya hampir sama seperti rencana yang pertama, kurikulum tadi di tahun 47, namun bedanya di tahun 1952 ini untuk masing-masing guru itu bertanggung jawab secara penuh itu untuk mengajar dalam satu mata pelajaran saja. Jadi kalau misalnya untuk mengambil di bagian bahasa ya bahasa saja, tapi lebih secara terperinci dan detail seperti itu. Kemudian lanjut pada tahun ataupun kurikulum 1964, yaitu ada dinamakan program Pancawardhana yang mengulas secara terperinci itu 5 bentuk bidang studi, yaitu ada kecerdasan, terus pengembangan moral, keemosional, keterampilan, kemudian jasmani. Jadi mulai ada perubahan ya, ada perubahan dimana secara emosi itu otomatis latar belakang dari si pendidik ataupun muridnya, kemudian esensi keterampilan dari skill mulai untuk benar-benar dibuka lah itu. Terus kemudian berubah kembali menuju ke orde baru, yaitu kurikulum di tahun 1964 sampai ke 1968. Koridor untuk background pendidikan lebih secara sistematis lebih meningkat kembali. Terus jiwa-jiwa ini udah mulai masuk ke jiwa nasionalis ya, karena walaupun tadi dari aspek tetap tidak meninggalkan esensi dari kurikulum 1964, yaitu Pancawardhana dengan 5 bentuk bidang studi tadi tetap dibawa, namun cenderung esensi nasionalis itu lebih menonjol ya, karena secara kita tahu bahwa orde baru itu sudah mulai menginjak secara militan atau Pancasilanya lebih kuat, mulai meningkat seperti itu. Terus kemudian dari tahun kurikulum orde baru, peningkatan dari strategi 5 bentuk bidang studi tadi kemudian meningkat ke tahun 1975, yaitu bisa dibilang konsepnya itu institusional ya,
semakin meningkat dan efisien. Efisien dalam hal pengajarannya, metodenya juga mulai bertransformasi ya. Yang sebelumnya itu lebih dari background guru ke muridnya itu ada strata karena kebanyakan teori ya seperti itu. Nah di tahun 75 menuju ke 84 itu strateginya mulai dibenahi sampai akhirnya masuk di tahun kurikulum 1984 itu ada yang dinamakan kurikulum CPSA, itu cara belajar siswa aktif. Jadi yang sebelumnya menonjolkan ke teoritis, nah ini siswa dituntut untuk mulai aktif berdiskusi. Jadi ada sangkut pautannya sama gurunya juga, jadi lebih aktif. Kemudian gurunya menjelaskan, kemudian siswanya itu berdialog, kemudian tanya jawab juga setelah itu. Jadi antara guru dengan murid dengan muridnya sendiri. Kemudian secara metode pembelajaran lebih atraktif lah, lebih aktif seperti itu. Jadi ada tanya jawab, kemudian tanggapan, kemudian berpendapat dari metode pengajarannya, jadi lebih atraktif ya, lebih keren. Terus kemudian setelah tahun 84 masuk sistem CPSA, kemudian lanjut di tahun 1994 sampai 1999 itu kurikulumnya menuju ke catur bulan ya, dimana tiga bagian dalam 1 tahun untuk tahapan sistem pengajarannya. Namun begitu, meski ini mengalami peningkatan ya dari tahun 84 sampai ke 99 ini, namun seiringnya berjalan yaitu ternyata mendapat teguran ya dari orang tua murid karena dirasa mengalami ataupun mengalami kesulitan ya, karena dinilai memberatkan seperti itu metode mengajarnya ataupun rutinitas yang dihasilkan dalam periode 94 sampai 99 itu. Dan kemudian kurikulum berubah kembali itu di tahun 2004 menjadi KBK atau disebut kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan pengetahuan, terus kemudian kemampuan, pemahaman, nilai, sikap, dan minat dari para siswanya. Ini sebenarnya kalau strateginya itu hampir sama seperti CPSA ya. Namun dari segi skema teori kemudian pengajarannya itu mengalami peningkatan, karena ini minat dari para siswa ya itu mulai benar-benar diperhatikan ya. Misalnya di bidang olahraga, misalnya dia mulai tercium dia memulai benar-benar hidupnya di bidang renang misalnya, ataupun sepak bola ataupun voli, itu benar-benar mulai diperhatikan ya skemanya. Begitupun bagi siswa yang berminat misalnya di bidang secara akademik, fisika ataupun matematika, jadi mulai benar-benar potensinya benar-benar di jembatani seperti itu. Kemudian lanjut di tahun 2006 itu berganti dengan yang dinamakan KEISP atau kurikulum tingkat dinamakan KTSP,
atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu menerapkan kompetensi dasar ya. Terus kemudian berangsur lagi ada perombakan di tahun 2013, yaitu menerapkan K13, yaitu beriman, kreatif, inovatif, efektif, dan produktif. Nah, itu mulai merujuk ke inovasinya lebih meningkat kembali, dan akhirnya merujuk ke penyempurnaannya kembali itu di tahun 2022 bertransformasi menjadi kurikulum merdeka. Yaitu sebenarnya kurikulum merdeka ini adalah penyederhanaan metode pembelajaran ya. Jadi menuju ke di plafon digital itu yang sangat-sangat dirasakan. Jadi metodenya bisa mengambil dari sekarang itu kan era YouTube ya. Jadi metode-metode pembelajaran itu bisa diringkas, jadi diambil intinya kemudian di-share. Kalau sebelumnya itu rata-rata itu kan siswa itu ketika diajarkan bisanya membayangkan, karena kan era-era di tahun 2006 atau 2013 itu kan YouTube itu belum meningkat signifikan sekarang ini ya. Sekarang itu ibaratnya apa-apa itu mencarinya itu dari YouTube gitu, secara informasi. Jadi plafon digital ini semacam memberi ruang satu sisi ya. Jadi gurunya itu memberikan dasar pemahamannya, terus kemudian plafon digital itu ada YouTube, terus bisa Facebook juga, bisa ya macam-macam. Tapi ruang digital itu memberikan pemahaman secara lebih terperinci lah. Ada gambarannya, ada metodenya, cara-caranya itu bisa digali lewat YouTube. Nah, kemudian dari background YouTube itu sendiri kemudian diperincikan kembali nih. Nah, kurikulum merdeka ini kan secara stimulusnya adalah membangkitkan kebutuhan dari si murid ya. Jadi kalau boleh saya percaya bahwa kebutuhan seseorang ya, selama saya mengajar ya, itu kan ada yang namanya kebutuhan secara penglihatan. Jadi siswa itu lebih menonjol ke daya lihat, jadi melihat video misalnya. Jadi ada katakanlah menanam, terus kemudian menggambar, itu tuh dia lebih menonjol, caranya seperti apa sih, dia lebih puasnya dengan cara melihat video seperti itu. Jadi ketika guru mempraktekkan tanpa video itu siswa itu susah menyerapnya gitu, memahaminya gitu. Terus kemudian yang kedua, siswa dengan gerakan ya, sudah di-setelin di video, terus kemudian dijelaskan gitu, cuma siswa tersebut ternyata kurang memahaminya, atau memahaminya itu agak lama. Nah, setelah diperagakan dengan gerakannya secara atraktif, nah ternyata siswa itu cenderung paham dengan pergerakan itu, jadi lebih cepat gitu. Nah, ini salah satu siswa yang lebih menonjol ke media gerak ya, Terus kemudian yang ketiga adalah siswa yang cenderung ke voice atau mendengarkan gitu ya. Misalnya pakai video kurang walaupun secara berbarengan ya, secara teman-teman ya. Ini baik SD, SMK ataupun sampai ke perguruan itu
karakter orang itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau mendengar itu rata-rata ya, kalau sekarang ada Spotify ya, jadi kalau tipe voice ini biasanya basicnya dia itu jarang suka membaca atau melihat video. Cuma kalau ada penerangan secara verbal, secara voice itu dia cepat nangkep gitu. Itu tipe yang tipe voice. Terus kemudian ada tipe yang semuanya bisa menangkap gitu, baik itu secara video melihat tadi, kemudian secara voice mendengar, kemudian secara pergerakan ya, secara detail itu bisa dilakukan semuanya. Cuma biasanya itu memang rata-rata orang itu ada media yang lebih cepat gitu. Nah kalau saya kan lebih cenderung ke apa namanya, bergerak ya. Jadi kalau melihat ya secara detailnya itu apa sih ya diperagakan gitu, lebih aktif gitu. Nah kemudian tentu saja ada yang saudara-saudara kita yang mempunyai latar belakang yang lebih ya, misalnya perlu media apa namanya, sekolah yang luar biasa ya. Nah itu ada cara sistematis kembali ya, pakai namanya metode menulisnya ataupun metode mengajarnya itu lebih terperinci kembali. Nah di kurikulum Merdeka ini benar-benar dikupas ya. Kalau menurut pengamatan saya ya selama mengajar, koridornya lebih terurai, lebih aktif lagi ya, karena benar-benar apa namanya sesuai metode cara kita mengajar ini yang kurang apa sih. Nah, saya sebagai guru, terus kemudian saya lebih menekankan bahwa esensi mengajar itu harusnya tetap disesuaikan sama kebutuhan murid. Nah, supaya apa sih, supaya nggak ada batasan ataupun bakat si murid itu nggak salah gitu. Jadi misalnya dari SD nih mau menginjak ke SMA ataupun ke SD ke SMP ataupun mulai ke SMA, nah itu tuh jangan sampai terpotong gitu, terputus gitu. Misalnya satu siswa ini ternyata dia dominannya lebih ke melukis, misalnya gambar, ya udah sebagai guru otomatis di ruang apa namanya esensi keterampilannya, misalnya hari Sabtu ditunjuk untuk keterampilan, ya fokuskan ke arah situ. Terus kemudian jangan sampai lupa memberikan informasi ini ke orang tua. Jadi peran orang tua dan guru itu sangat-sangat berpengaruh untuk si anak ini nantinya benar-benar sesuai enggak sih, ataupun harapan si anaknya sendiri ini bisa terurai atau enggak sih. Nah itu benar-benar kita fokuskan ke arah situ di kurikulum Merdeka ini. Terus kemudian ini ada apa namanya, berita bahwa di 2024 ini nantinya ada kurikulum nasional, yaitu mengurai untuk penyempurnaan mungkin ya. Itu tentu saja saya sebagai guru akan menunggu itu mengenai transformasi kurikulum pendidikan di Indonesia dari saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan pembahasan yang berbeda kembali di platform digital saya di YouTube channel Mr. J ini. Saya yang semoga berguna dan semoga daya semangat ya. Nah mungkin yang dengarkan ini adalah seorang guru ataupun mahasiswa ataupun teman-teman yang masih bersekolah, ya semoga semakin bersemangat, semakin tahu sih apa sebenarnya bakat yang terpendam ya, yang harusnya kita gali gitu, harus benar-benar kita maksimalkan. Jangan sampai ada kata menyesal ya di kemudian hari karena keterlambatan
penanggulangan ya. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you.